Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi promosi kesehatan ya, bagaimana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ya. Jadi kemarin-kemarin secara tinjauan teoritis kita juga sudah membahas tentang bagaimana tipe-tipe belajar, kemudian apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam dalam sasaran belajar kita itu seperti apa saja itu kemarin sudah kita bahas. Nah, saat ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan atau proses belajar ya secara umum, baik itu belajar mengajar ataupun penyuluhan atau pendidikan kesehatan dalam konteks promosi kesehatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi apa kegiatan belajar ini sebenarnya kita harus melihat berdasarkan beberapa hal ya yang terkait ya. Jadi yang tentunya ini menjadi persoalan pokok ya, yakni pada masalah inputnya ya atau persoalan pada hal input atau masukan, kemudian proses, kemudian keluaran atau outputnya. Kalau kita melihat skema ini ya, skema mulai dari input, proses, dan output, itu artinya apa? Artinya akan ada perubahan yang dihasilkan ya, sesuai dari pertemuan kita sebelumnya bahwasanya proses belajar itu kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya proses komunikasi ya. Nah, sebagaimana dalam teori komunikasi itu tentu ada yang namanya komunikan, kemudian pesan, kemudian komunikator, kemudian feedback ya. Yang kalau kita tarik kesimpulan dari apa konsep dari komunikasi itu ya sebenarnya sama-sama ingin mendapatkan output ataupun luaran yang berbeda antara sebelum dan sesudah. Ya. Jadi prinsipnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar itu kita bisa menilai antara sebelum dan sesudah setelah kita berikan sharing knowledge ya ataupun pembelajaran kepada audien atau sasaran kita. Nah, persoalan masukan ini menyangkut subjek ya atau sasaran belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakang. Kalau kita bicara tentang latar belakang, tentu ada hal-hal yang harus kita pikirkan atau hal-hal yang harus kita siapkan. Antara lain adalah secara demografis dulu ya. Secara demografis dulu itu saja kita bisa mengkaji atau menganalisis latar belakang pada audiens kita ini siapa ya. Kita bisa menganalisis itu tentu. Nah, demografis itu yang seperti apa? Jenis kelamin, ya, kemudian tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Karena itu pengaruhnya juga luar biasa dalam proses belajar ya. Karena demografis itu terbentuk tidak lepas dari yang namanya kultural, ya, sosio dan kultural. Kemudian tipe belajar itu juga bisa dikatakan sebagai latar belakang. Tipe belajar kemarin apa tipe belajar ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. Ya, itu kan hal-hal yang eh, dari masukan itu ya dari masukan yang ada dari input itu akan sangat membedakan atau akan sangat berpengaruh bagaimana nanti kita menerapkan sebuah proses belajar pada demografis yang berbeda ya. Kita belum bicara tentang antropologisnya ya, kita masih bicara tentang demografis yang berbeda. Jadi itu memang pengaruhnya besar yang tentu itu akan menyangkut secara subjek dan sasaran belajar itu sendiri yang tentu akan sangat signifikan ya, karena pengaruhnya sosio dan kultural ini juga luar biasa ya. Kemudian pada persoalan proses ya, pada persoalan proses ini adalah mekanisme atau proses terjadinya perubahan, di mana ini yang menjadi titik beratnya adalah pada kemampuan pada diri subjek untuk melakukan belajar. Nah, kemampuan ini tentu juga kita harus bisa mengkaji ya, atau mungkin bisa menganalisis kemampuan ini kemampuan yang seperti apa, apakah kemampuan antara audiens satu dengan audiens yang lain itu bisa sama, atau bagaimana ya, tentu variatif juga antara antara sasaran satu dengan yang lain tentu pasti akan variatif. Nah,
variatif ini kita dituntut ya sebagai pemateri atau sebagai pengajar ya, kita dituntut untuk bisa menerapkan apa yang akan kita sharing atau kita kita apa edukasikan ke audiens itu dengan cara bagaimana biar audiens ini semuanya bisa menerima. Karena proses yang kita berikan ini harus proses yang mudah diterima. Nah, bagaimana caranya biar proses ataupun kita menyampaikan gagasan, edukasi, kemudian pengetahuan tentang suatu hal itu gampang diterima. Ya tentu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek ya. Salah satunya adalah aspek latar belakang tadi atau ada aspek inputnya. Ya. Latar belakangnya dari audiens kita ini siapa? Apakah dengan pendidikan yang mohon maaf mungkin rendah ataukah jenis kelaminnya apa, apakah dari suku mana, kemudian tipe belajarnya pada tipe belajar apa, apakah auditori, apakah visual atau kinestetik. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang tentu akan secara mekanisme atau proses perubahan ini nanti berawal dari situ. Nah, perubahan itu berawal karena apa? Karena kita memberikan masukan ya, kita memberikan edukasi ke audiens, kita memberikan ataupun melakukan sharing knowledge ke audiens sehingga audiens ini menerima atas apa yang kita sampaikan. Caranya biar menerimanya gampang apa? Pertimbangan-pertimbangan yang kita siapkan yaitu tadi. Contohnya adalah pada pertimbangan secara sosial atau secara demografis. Nah, itu bisa kita terapkan sehingga kita juga bisa eh, eh, apa mempersiapkan diri bagaimana caranya biar apa yang kita akan sampaikan pada materi yang sudah kita siapkan itu dapat diterima dan gampang diterima oleh seluruh audiens tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan suatu edukasi pada audiens ya pada sasaran dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam lingkup yang mikro, tentu kita juga akan bisa melaksanakan. Karena apa? Karena ketika mikro itu tentu kita akan lebih mudah karena lebih spesifik pada kelompoknya atau yang sering kita sebut sebagai kelompok khusus ya kalau di dalam keperawatan atau kelompok kecil. Ya, misalkan kelompok khusus penderita hipertensi misalkan ya tentu sasarannya pasti secara manifestasi klinis yang sesuai dengan pasien-pasien hipertensi misalkan usianya sudah sekian sampai sekian tahun ya kemudian dari usia tersebut juga pasti ada riwayat dan lain-lain ya. Nah, itu akan lebih memudahkan ya. Artinya kalau yang skupnya besar, skupnya lebih umum itu kita bisa berarti yang skup lebih kecil atau spesifik itu juga pasti kita akan bisa. Ini dituntut untuk tahu tadi latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian luaran atau output ini merupakan hasil belajar ya, yang terdiri dari kemampuan baru atau perubahan baru pada diri subjek untuk belajar. Nah, kalau nanti teman-teman untuk membuat ataupun menyusun persiapan di dalam proses penyuluhan atau edukasi ya kepada pasien atau kepada audiens atau sasaran, tentu tidak serta merta kita datang ceramah selesai gitu, tidak seperti itu ya, tetapi ada cara-cara yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ya. Misalkan kita harus menyusun satuan acara pengajaran ya atau SAP misalkan. Satuan acara SAP itu macam-macam nih. Satuan acara pembelajaran, satuan acara pengajaran, satuan acara penyuluhan itu sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Nah, itu harus kita siapkan dulu. Nah, kalau nanti teman-teman menyiapkan itu, seperti yang mungkin sudah di-share oleh Bu Yayu ya, sudah di-share itu, cara bagaimana membuat SAP ini, silakan nanti teman-teman perhatikan pada lembar evaluasi yang paling belakang, di situ ada target capaian. Nah, itulah yang disebut sebagai luaran atau output. Ya. Jadi kita tergantung kita akan merencanakan keberhasilan kita itu berapa sih, atau kita akan menargetkan keberhasilan kita di dalam melakukan penyuluhan itu berapa persen. Gitu. Kalau misalkan kita mau menargetkan katakanlah 75% dari total 10 audien ya berarti paling tidak 7 sampai dengan 8 audien itu bisa menerima ya atau bisa
menjadi audien yang aktif ya, sampai dengan indikator apa yang kita sampaikan. Misalkan indikator yang kita sampaikan tadi tentang hipertensi ya, berarti ada pengertian, tanda dan gejala ya, satu pengertian, dua tanda dan gejala, tiga penyebab ya, kemudian eh, apa komplikasi, misalkan berarti kan ada empat. 75%-nya berarti harus mampu menyebutkan tiga. Itu adalah output. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini ada input, ada proses, ada output. Yang tentu yang kita nilai nanti adalah adanya perubahan antara sebelum dan sesudah kita memberikan yang namanya edukasi atau kita memberikan pembelajaran kepada output. Nah, ini faktor yang sangat eh, dominan ya yang harus kita perhitungkan. Jadi tidak hanya serta-merta bahwa saya mau penyuluhan tentang hipertensi, ya udah sekedar penyuluhan saja, tetapi apa target ya ketentuannya ya itu bagaimana. Kalau target ketentuan dan lain sebagainya sudah sesuai persis dengan rencana, ya berarti itulah letak keberhasilan. Bukan berarti ketika dikatakan berhasil itu harus semuanya tahu menjadi tahu, enggak, tetapi itu merupakan sebuah proses ya. Mungkin yang awalnya tidak tahu sama sekali, sehingga setelah kita melakukan sebuah penyuluhan itu akan ada peningkatan pengetahuan kepada pasien, khususnya tentang materi atau materi pembelajaran atau penyuluhan yang kita berikan. Nah, itu yang disebut sebagai proses belajar. Nah, faktor-faktor itu tentu teman-teman harus mempertimbangkan, mempersiapkan, dan memperhitungkan sebelum melakukan yang namanya penyuluhan. Nah, itu tidak hanya ukuran P-nya tidak hanya itu saja, tetapi harus ada hal yang sifatnya pendukung. Ya. Misalkan apa? Misalkan adalah media. Jadi tidak hanya serta-merta ceramah saja, tetapi juga harus ada media, ya kemudian ada leaflet, ya kalau harus demonstrasi ya berarti ada alat, ada bahan, ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Jadi dari tiga poin ini, dari input, proses sampai dengan output, ini saya pesankan ke teman-teman harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi teman-teman pun akan mampu mengevaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan selama melakukan penyuluhan ya. Ketika kita menganalisis berdasarkan target capaian yang tertuang di dalam satuan acara pembelajaran seperti yang sudah diajarkan oleh Bu Rayunarti. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mengaruhi proses belajar sehingga itu baru benar-benar kita siapkan. Kita harus prepare dulu ya sebelum melakukan proses belajar. Kemudian prinsip-prinsip belajar ya. Prinsip-prinsip belajar ini ada beberapa prinsip yang harus dipahami juga oleh teman-teman. Jadi prinsip yang pertama ini adalah belajar ini merupakan suatu pengalaman yang terjadi dalam diri si pelajar yang diaktifkan oleh individu itu sendiri. Jadi artinya belajar ini bukan berarti melakukan apa yang dikatakan atau yang dibuat oleh pengajar saja atau pemateri saja, tetapi juga suatu proses perubahan yang unik di dalam diri si pelajar ini setelah mendapatkan materi atau edukasi dari si penyuluh ya. Jadi tidak hanya serta-merta yang bersifat pasif saja, tetapi juga harus berperan aktif. Berperan aktif itu dengan cara apa? Dengan cara memvalidasi pada literasi yang lain, ya, dengan cara mengembangkan pada literasi yang lain. Ya, ini prinsip belajar. Kalau itu terjadi, berarti prinsipnya sudah terpenuhi. Ya. Poin satu, baru poin satu ini ya. Poin satunya sudah terpenuhi. Ya. Artinya bahwasanya belajar adalah suatu pengalaman yang terjadi dalam diri si pelajar yang dilakukan oleh individu. Jadi setelah adanya stimulus, setelah adanya pancingan-pancingan ya dari jadi saya katakan pancingan ini karena sedikit ya. Kita melakukan penyuluhan itu yang diterima audien itu tidak banyak banget, tidak, tapi hanya sedikit, hanya kulit luarnya saja. Tapi kalau didalami secara detail sebenarnya masih banyak lagi. Nah, ini adalah tugasnya audien berdasarkan prinsip belajar yang nomor satu. Ya. Kemudian prinsip belajar yang nomor dua, belajar adalah penemuan diri sendiri. Ya. Belajar adalah proses penggalian ide yang berhubungan dengan diri sendiri dan masyarakat sehingga
pelajar atau orang yang belajar dapat menentukan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Ya tentu ini akan sangat relevan ya atas apa yang sebelumnya belum tidak diketahui. Kemudian setelah adanya proses input, kemudian adanya proses belajar itu sendiri sampai ada output, ya berarti ada proses atau ada luaran yang bisa kita analisa bahwa adanya perubahan ya karena belajar ini adalah penemuan diri sendiri. Jadi panggilan ide-ide, penggalian ide-ide. Nah, penggalian ide-ide ini yang berhubungan dengan diri sendiri dan masyarakat. Jadi dari tahunya belajar itu tentu kita nanti akan juga bersosialisasi dengan orang banyak, tentu juga apa yang kita tahu, apa yang kita pernah terima atas edukasi ya, atas sebuah edukasi ya tentu kita akan mengembangkan ya dengan cara secara otomatis lah ya, secara otomatis kepada lingkungan sekitar atau kepada masyarakat. Nah, ini suatu hal yang menjadi prinsip belajar yang artinya adalah berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu pada prinsip kedua pada belajar. Ya. Kemudian pada prinsip ketiga, ya, belajarnya adalah suatu konsekuensi dari pengalaman. Nah, ini menjadi atau dapat berdiri sendiri bila ia mempunyai pengalaman dan pernah berdiri sendiri. Artinya sebenarnya pada prinsip tiga ini kita memberikan pembelajaran ke audien ini juga menjadi sebuah pengalaman, bukan kok berarti kita sudah berpengalaman berarti itu sudah belajar ya. Proses untuk mendapatkan pengalaman itu kan namanya belajar. Itu menjadi konsekuensi ya dari pengalaman. Jadi pengalaman itu, makanya pengalaman itu yang terbaik itu adalah pengalaman ya, ada istilah seperti itu karena memang dari pengalaman itu kita seyogyanya ya sebagai seorang individu ya yang tentu berakal ya, pastinya akan mempelajari ataupun akan melihat sebuah pengalaman itu menjadi suatu pelajaran. Jadi kan tidak ada keberhasilan tanpa adanya sebuah kegagalan ya. Kecuali ahli waris yang orang kaya ada keberhasilan tanpa ada kegagalan karena hanya melanjutkan bukan merintis, hanya mewaris bukan merintis. Itu mungkin terjadi, tetapi untuk suatu proses yang lama, yang panjang ya pasti tentu akan menghadapi yang namanya kegagalan di dalam suatu proses belajar atau luarannya paling tidak serta-merta langsung sesuai dengan target pada capaian pembelajaran itu sendiri. Ya minimal ada perubahan yang terukur, ada perubahan yang terukur. Yang awalnya tidak tahu sama sekali tentang hipertensi, sekarang menjadi tahu tentang hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, dan gitu aja, belum membahas tentang spesifik detailnya. Tekanan darahnya sistol berapa, distol berapa, kemudian bagaimana tanda-tanda vital yang lain, ya kemudian bagaimana manifestasi klinisnya, kemudian bagaimana tentang komplikasi yang memungkinkan terjadi pada pasien hipertensi itu belum kita bahas secara detail, itu belum detail bahasnya. Tapi paling tidak dengan adanya proses pembelajaran yang kita terapkan kepada audien ya ataupun pasien itu kita akan menjadi membuka cara berpikir sehingga apa yang mungkin dianggap tabu, apa yang mungkin dianggap salah, apa yang mungkin dianggap tidak benar, setelah kita berikan pembelajaran itu akan menjadi benar. Itu yang disebut sebagai pengalaman. Jadi kalau ada kalimat pengalamannya sudah banyak itu berarti sudah pernah salah, sudah pernah gagal. Kepada prinsip ketiga. Pada prinsip keempat, belajarnya adalah proses kerjasama dan kolaborasi. Jadi kerjasama akan memperkuat proses belajar. Nah, implikasi pada prinsip ini di dalam pendidikan kesehatan adalah dengan pembentukan kelompok dan diskusi akan sangat mempermudah proses belajar. Artinya apa yang dimaksud? Seperti yang saya sampaikan di awal. Sebenarnya kalau mekanisme belajar itu semakin kecil sasaran, itu akan semakin mudah, semakin memudahkan kita. Tidak apa dari prosesnya juga akan mudah, ya, kemudian dari evaluasinya juga akan mudah. Kita tidak perlu melakukan random sampling, ya kita akan langsung bisa menganalisis
serta mengevaluasi hasilnya. Kenapa? Karena skupnya adalah skup kelompok atau skup yang kecil. Kemudian dari skup kecil tersebut bisa kita tinggal lanjuti dengan memberikan sedikit stimulus ya atau case ya sebuah case pada kondisi tertentu untuk dibahas bersama pada masing-masing kelompok sehingga kelompok juga tentu akan aktif di dalam proses belajar. Nah, kalau kelompok sudah aktif ya sudah ada case pada masing-masing kelompok ya tentu di situ terjadi yang namanya proses pembelajaran. Jadi kalau ada mahasiswa yang apa istilahnya pupuk bawang gitu ya, pokoknya waya kuliah teko waya eh, apa seminar ataupun ujian datang dan sebagainya ya itu tentu tidak ada outcome-nya, tidak ada luarannya ya, tidak ada hasil yang bisa kita analisis antara sebelum kita tahu, sebelum kita melakukan penyuluhan yang awalnya tidak tahu sampai dengan menjadi tahu itu tidak ada proses itu. Kenapa? Karena ya itu tadi hanya sekedar datang, tetapi tidak memiliki ketertarikan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor yang kadang menjadi hambatan kita sebagai materi di dalam melakukan yang namanya penyuluhan kesehatan. Ya. Kemudian pada prinsip 5, proses belajar ini adalah proses yang disebut sebagai evolusi. Proses yang disebut sebagai evolusi. Di mana perubahan perilaku adalah suatu proses yang lama. Untuk itu dalam melakukan pendidikan kesehatan hasilnya tidak dapat kita peroleh dengan segera. Dan tidak boleh tergesa-gesa tetapi memerlukan yang namanya kesabaran. Ya, ini memang betul. Pada prinsip kelima ini kita tidak bisa serta-merta. Meskipun kita ditarget sudah 75% harus menguasai tentang A misalkan. Tetapi ya kembali lagi itu adalah untuk mengukur proses. Tetapi kalau untuk mengukur evolusinya itu kita butuh waktu. Ya. Karena setelah kita melakukan edukasi pasti akan ada proses-proses ya yang pasti akan diterima oleh si audiens. Nah, proses itu ya sama secara psikologis. Ada proses yang mungkin pertama kali itu adanya penolakan ya atau denial ya. Kemudian ada proses angry ya atau marah ya sampai dengan pada proses menerima atau yang sering disebut sebagai acceptance ya. Kalau audiens sudah acceptance berarti sudah ada proses yang namanya evolusi. Karena kita sudah menerima pasti akan ada langkah atau step berikutnya untuk dasar sebagai tindak lanjut atas apa yang sudah diterima melalui proses pembelajaran. Jadi ada penerimaan berarti ada konsekuensi tindak lanjut kepada prinsip yang kelima. Sehingga dasar-dasar itu secara psikologis ya, mulai dari apa tadi denial ya, kemudian marah ya, kemudian sampai dengan acceptance itu akan step by step akan bisa kita nilai atau akan bisa kita analisis dengan baik. Nah, itu yang disebut memerlukan proses atau memerlukan waktu sampai dengan adanya perubahan ya, dalam pola berpikir atau adanya evolusi pada audiens. Kemudian prinsip yang keenam, ini belajar ini kadang-kadang merupakan suatu proses yang menyakitkan karena menghadapi perubahan kebiasaan yang sangat menyenangkan dan sangat berharga bagi dirinya dan mungkin harus melepaskan sesuatu yang menjadi nah, pada prinsip yang keenam ini menggambarkan bahwa sebuah atau sesuatu hal yang mungkin sudah biasa ya. Kalau kita melakukan sebuah kebiasaan itu kadang kalau kita sudah sering-sering melakukan ya, itu sudah tidak ada kendala bahwa ini salah atau benar sudah tidak ada seperti itu lagi. Kenapa? Karena yang kita tahu apa yang sudah kita biasa kerjakan atau apa yang sudah kita biasa lakukan itu ya benar. Kadang kita membenarkan hal yang salah dalam waktu yang lama. Kenapa itu proses itu bisa terjadi? Karena apa? Karena belum ada proses yang namanya edukasi. Sehingga apa? Sehingga pemahamannya tentang suatu hal, tentang suatu masalah ya terus tentu akan terus menerus salah. Karena apa? Karena itu tadi sudah terbiasa seperti itu, apalagi sudah terbiasa seperti itu, kemudian tidak ada masalah. Jadi anggapnya itu sudah menjadi benar.
Padahal sebenarnya banyak masalah, ya, tetapi hanya tidak terungkap saja. Jadi hati-hati dengan kebiasaan, karena kebiasaan itu tadi hal yang sebenarnya salah kita bisa menganggapnya benar, menganggap benar tanpa manipulasi cara berpikir ya. Kenapa? Karena sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan belum tentu benar. Sehingga kalau kita sudah tahu prinsip-prinsip itu, ya prinsip-prinsip yang mengenai belajar itu kita akan bisa dengan mudah nanti menerapkan, ya. Kita akan dengan mudah menerapkan. Sehingga apa? Sehingga proses terlaksana ya, melalui perencanaan yang mungkin sudah matang ya, beberapanya sudah matang ya, ada SAP, kemudian ada eh, flip chart ya, kemudian ada leaflet ya, itu berarti kan sudah matang. Kalau sudah matang ya sudah, berarti kita eh, apa harus konsisten ya dan komitmen untuk menyampaikan apa yang sudah kita tuangkan dalam sebuah tujuan teoritis yang tentu terlapir pada yang namanya satuan antara pembelajaran. Pak, satuan antara pembelajaran itu kapan dibuat? Satuan antara pembelajaran berarti ketika proses yang kita kerjakan itu ada proses yang namanya prosedur ataupun mekanisme. Itu disebut sebagai proses yang bisa kita ya apa pada apa SAP ya, atau satuan antara pembelajaran atau pembelajaran. Ya apa? Sehingga kalau kita sudah tahu itu, ya audiens sudah kita sampaikan apa yang sebenarnya tentang sebuah pemahaman, dan itu tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena prosesnya sudah sesuai secara secara persiapan juga sudah matang, secara proses juga otomatis tidak terkendala karena ada persiapan yang matang, ada perencanaan, ada mekanisme pengukuran keberhasilan, sehingga itu bisa sangat membantu kita di dalam melakukan yang namanya proses belajar. Kemudian belajar adalah proses emosional dan intelektual. Belajar ini proses emosional dalam konteks teori ya, bukan emosi ya, tetapi emosional. Emosional itu macam-macam, tertawa pun juga bisa dikatakan sebagai emosional. Jadi cara 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 menyikapi tentang suatu hal yang berlebihan itu juga disebut sebagai sebuah proses yang emosional. Nah, tapi di sini ada dannya itu adalah intelektual. Sehingga belajar itu dipengaruhi oleh keadaan individu secara keseluruhan. Ya. Jadi secara komprehensif itu dipengaruhi. Ya. Ada psikologisnya, ada biologisnya, ada sosialnya, ada kulturalnya, ya, biopsikokultural, eh, biopsikososiokultural. Ya. Ada tambahan lagi ya, kajian-kajian lagi yang mungkin bisa dimodifikasi dengan menambahkan juga spiritualnya. Sehingga pada prinsip 7 ini sebenarnya di dalam konteks keperawatan itu sudah tertuang ya. Kenapa? Karena di dalam proses keperawatan itu ada yang disebut sebagai keperawatan komprehensif atau keperawatan yang dilaksanakan secara menyeluruh ya. Jadi komprehensif itu secara menyeluruh, mulai dari perencanaan dan sebagainya, itu semuanya dilaksanakan. Sehingga pada prinsip yang ketujuh ini belajar tidak hanya serta-merta pada suatu hal yang sifatnya teknis pelaksanaan saja, tetapi juga melibatkan emosional dan intelektual seseorang. Sehingga pada proses belajar itu akan uh, bermanfaat karena kita sudah menyiapkan sesuatu hal dengan sebaik-baiknya ya, atau sebaik mungkin sebelum kita melakukan yang namanya penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan. Kemudian prinsip yang nomor 8, ini belajar ini bersifat individual dan unik. Jadi setiap orang ini mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda serta keunikan yang berbeda-beda. Sehingga kita harus menyediakan yang namanya media belajar yang bermacam-macam. Sehingga tiap individu dapat memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan keunikan dan gaya yang masing-masing. Nah, kondisi ini saya artikan adalah bahwasanya setiap manusia itu punya cara ya, ataupun gaya pada belajar dan keunikan sendiri dalam belajar.
Jadi prinsip belajar itu sebenarnya adalah memberikan stimulus atau memberikan rangsangan edukasi ya, terkait dengan hal-hal yang tentu belum diketahui oleh audien ya. Garis bawahnya adalah belum diketahui oleh audien ya, belum sama sekali diketahui oleh audien. Jadi banyak mahasiswa yang melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan, penkesnya belum dimulai sudah dikasih leaflet. Dan leaflet itu kan tidak diterapkan di tempat kita melakukan penyuluhan, tetapi penerapannya ya bisa pada kegiatan-kegiatan lain atau disebar atau dibagikan pada waktu setelah selesai yang namanya pendidikan kesehatan. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan pada prinsip yang pertama, yaitu secara geografis, kemudian bagaimana latar belakang pendidikannya, ya, ya apa yang menjadi ketertarikan mereka. Ya, kalau pasiennya lansia, pasiennya anak-anak, pasiennya dewasa, tentu mekanisme penata laksanaan proses pembelajaran tidak bisa serta-merta sama. Ya harus disesuaikan, ya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pasien itu butuh apa sih? Audien itu butuh apa? Kalau kita menerapkan, kita menyiapkan sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh audien, ya berarti apa yang akan kita terapkan melalui innya atau melalui sasarannya ya, berdasarkan tadi proses sampai dengan tindak lanjut atau evaluasi atau umpan tadi ya, itu kita akan eh, menerima ya, audien akan menerima tentang apa itu edukasi baru ya. Meskipun apa yang diterima oleh audien satu dengan audien yang lainnya itu pasti berbeda karena dengan latar belakang yang berbeda tadi. Mungkin sama-sama suku Jawa, sama-sama beragama Islam, kemudian sama-sama perempuan ya, kemudian sama-sama dari non-Jawa, mungkin dari Timor misalkan. Ya kalau secara prinsip sudah menjadi suatu hal yang wajar ya untuk melakukan sebuah proses pembelajaran ya kenapa enggak. Sehingga nanti teman-teman akan menemukan pasien-pasien yang biasanya unik, pasien-pasien yang biasanya unik, yang sifatnya individual dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti teman-teman praktek di RSJ, ya atau praktek di panti werda, itu ada yang namanya pengkajian pada aspek sosial pasien. Sejauh mana aspek sosial itu? Apakah teman-teman sudah pernah mendengar bahwa pasien ini tidak kooperatif? Ya, sebenarnya pasien ini tidak kooperatif itu kan macam-macam alasan. Karena memang secara faktor kesehatan atau karena memang tidak bisa melaksanakan. Nah, ini tugas kita sebagai pemateri untuk memberikan atau untuk melakukan yang namanya stimulus ya atau yang disebut sebagai rancangan kepada audien atau kepada seseorang yang belajar. Ini pada prinsip-prinsip pada belajar ya. Ini nomor 8 ya. Berarti ada 8 prinsip-prinsip pada proses belajar mengajar. Nah, kemudian pada prinsip pendidikan kesehatan, ya mari kita lihat ya, belajar mengajar itu berfokus pada klien atau belajar mengajar itu berfokus pada sasaran. Jadi kalau kita katakan bahwa PNKes ini adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Ingat ya, kebutuhan klien yang spesifik. Kalau di dalam prinsip pendidikan kesehatan tidak bisa memenuhi kebutuhan klien yang dalam konteks spesifik, jadi yang kita lakukan itu hanya atas dasar keinginan kita atau hanya atas dasar tugas saja. Nanti teman-teman sebagai perawat misalkan sebagai mahasiswa perawat ya udahlah dari siapa saja yang jangan seperti itu, tetapi kebutuhan klien yang spesifik ini kita akan lebih mudah mengakomodir. Jadi belajar mengajar ini berfokus pada klien. Jadi kalau misalkan ini secara harfiah itu tidak beda jauh dengan yang namanya holistik ya, yang namanya holistik ya. Jadi melihat sejauh mana biopsikososiokultural dan lain sebagainya. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan untuk keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Nah,
Kenapa harus berfokus pada klien? Kenapa tidak berfokus pada keluarga? Kenapa tidak berfokus pada tenaga kesehatan? Kalau berfokus pada keluarga, pada tenaga kesehatan, kan tentu pasien tidak dalam kondisi yang sakit. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi meskipun pasien dalam kondisi yang secara physically ya sudah tidak memungkinkan, ya pasti akan ada cara atau tips and trick ya untuk memungkinkan bahwa audien atau kelompok tersebut tertarik. Nah, kemudian belajar mengajar bersifat holistik. Belajar mengajar bersifat holistik sudah saya singgung juga ya. Jadi dalam memberikan pendidikan kesehatan harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan. Nah, tidak hanya fokus pada spesifik saja pada poin satu, tapi petugas kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, ya, perasaan, keyakinan, filosofi, personal. Nah, ini bisa tercapai kalau tercapai juga yang namanya BHSP antara pasien dengan perawat atau antara pemateri dengan audien. Bagaimana cara BHSP? Apakah kita harus berkenalan secara detail ya? Apakah kita harus menyampaikan nama kita dan lain sebagainya? Tidak seperti itu. BHSP itu konten by konteks ya. Jadi kita melihat posisinya ada di mana, lagi ngapain, seharusnya seperti apa, bagaimana yang harus dilakukan oleh pemateri atau dalam hal ini perawat untuk melakukan pendekatan kepada pasien ya. Itu caranya bagaimana untuk melakukan pendekatan kepada audien ya. Mungkin dari aspek pada penyampaian materi, dari aspek pada uh, tampilan pemateri yang menarik, mungkin pada aspek pada komunikasi ya, komunikasinya mudah dicerna ya, kemudian mungkin pada aspek-aspek lain ya, sehingga proses holistik ini bisa tercapai. Jadi kalau ada BHSP, ada proses mekanisme pada tindakan ya, tindakan keperawatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Nah, itu baru akan terjadi. Sehingga kalau teman-teman melakukan prosedur itu, prosedurnya kan gini, perkenalkan nama saya A misalkan. Setelah perkenalkan nama saya A, validasi ya, validasi itu melakukan memastikan apakah data pada pasien yang di depan saya ini adalah data yang benar atau data yang sesuai. Itu kemudian menanyakan panggilan klien ya, itu kalau individu. Nah, kalau konteksnya umum bagaimana ya, tentu akan ada tips triknya. Kalau yang umum seperti apa, kalau yang individu seperti apa. Nah, ini adalah belajar mengajar bersifat holistik. Ini masuk pada prinsip pendidikan kesehatan pada promosi kesehatan. Kemudian belajar mengajar itu sifatnya adalah negosiatif ya. Jadi petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Jadi belajar mengajar ini negosiasi. Kenapa disebut negosiasi ya? Tadi yang pertama, belum tentu ya, pasien ini mau, atau belum tentu pasien ini benar-benar membutuhkan atas edukasi yang akan kita berikan. Makanya teman-teman kalau ujian, ya kalau mau melakukan penyuluhan atau edukasi terhadap pasien ya atau audien, ya tentu datanya harus benar-benar real bahwa audien atau pasien tersebut itu memang butuh. Bukan karena kita yang butuh karena sebagai mahasiswa saja, bukan, tetapi adalah sesuai dengan kebutuhan pasien atau sesuai dengan kebutuhan audien. Kita nggak bisa memaksakan nih, oh Pak, saya sudah punya leafletnya, Pak, saya sudah punya flipchartnya. Nah, pasiennya itu membutuhkan nggak tentang edukasi dari hasil pengkajiannya. Dasar keperawatan itu kan ada data umum, kemudian data riwayat kesehatan, ya, kemudian pola fungsional, kemudian pemeriksaan laboratorium dan kolaboratif lainnya, ya, kemudian analisis data, intervensi, sampai dengan implementasi dan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Jadi petugas kesehatan dan klien ini bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jadi hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak diketahui oleh si audien, ya,
itu akan menjadi tahu. Nah, ini kembali kepada slide yang kedua tadi, di mana proses atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar itu ada tiga, yaitu input, proses, dan output atau keluaran. Sehingga kita tahu sebelum kita datang ke situ dan sesudah kita dari situ itu kita bisa melihat adanya perubahan. Dan itu program-program yang mungkin kita share ya kepada audiens itu juga masih bisa dibuka lagi, ya. Bisa dibuka lagi, masih bisa dilihat-lihat lagi. Melalui apa? Melalui yang namanya replan. Ya apa? Proses pada pendidikan kesehatan itu berhasil, keberhasilannya terukur. Cara ukurnya gimana Pak ya? Tergantung evaluasimu berapa persen. Evaluasi berapa persen, jumlah respondennya berapa ya, tinggal dibagikan, tinggal melihat pertanyaan antara sebelum dan sesudah, itu kita analisis. Sebelum dan sesudahnya ada perubahan enggak? Kalau sebelum dan sesudahnya tidak ada perubahan ya berarti belajarnya yang tidak berhasil. Jadi seperti itu pada proses belajar mengajar negosiasi. Kemudian belajar mengajar yang interaktif. Nah, pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Jadi lebih ke fleksibel ya. Kita melakukan penyuluhan, melakukan pendidikan kesehatan, ya kita harus interaktif juga di dalam penerapannya. Sehingga dalam melakukan pendidikan kesehatan ini sifatnya dinamis. Ya. Sifatnya dinamis. Sesuai dengan benar-benar sesuai dengan kondisi. Ya. Benar-benar sesuai dengan kondisi audiens kita seperti apa, kondisi tempatnya seperti apa. Nah, ini akan menjadi pertimbangan dalam prinsip-prinsip pada pendidikan kesehatan. Kemudian masuk pada ruang lingkup pendidikan kesehatan. Nah, dapat dilihat dari berbagai dimensi, di mana adalah dimensi sasaran, ya, kemudian dimensi pendidikan kesehatan serta tempat pelaksanaan dan tingkat pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita baca ini tidak lepas dari yang namanya faktor-faktor tadi. Tidak lepas dari yang namanya faktor-faktor belajar tadi, prinsip pendidikan kesehatan serta faktor-faktor. Tidak lepas dari itu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu adalah sasaran Penkes. Sasaran Penkes sebelumnya di kelas juga saya sudah pernah sampaikan. Penkes itu adalah sasaran Penkes itu adalah pendidikan kesehatan yang sifatnya individual, kelompok serta masyarakat. Tapi sudah saya sampaikan bahwasannya semakin kecil audiens itu akan semakin efektif di dalam kita melakukan sharing knowledge. Ya. Semakin besar juga akan semakin berat. Tetapi seiring berkembangnya waktu, ya seiring berkembangnya waktu, bahkan kita tidak ketemu saja kita sudah bisa melakukan yang namanya penyuluhan ataupun sharing knowledge kepada pasien. Termasuk hari inilah, termasuk hari ini teman-teman mungkin ada yang izin, ya ada yang halangan hadir, tetapi ada kuliah yang berarti masih tidak bisa diakses pada sistem ya. Yang tentunya sistem tersebut bersifat dinamis juga, tidak kaku lah, tidak begitu kaku, tetapi harus dinamis. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kesehatan kelompok. Jadi yang saya sebut tadi yaitu kelompok kecil. Kelompok kecil itu macam-macam, ada yang 4 anggota, ada yang 5 anggota, ada yang 6 anggota, ada yang 8 anggota. Kelompok tersebut itu fungsinya adalah sebagai garis koordinasi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sekiranya tidak dapat terselesaikan, ya tidak dapat terselesaikan, ada kelompok kecil ya kita akan lebih mudah misalkan dibanding pada kelompok dengan pendidikan kesehatan pada skup masyarakat yang luas. Ini akan sangat banyak menguras energi. Kenapa? Karena kita tahu dari hasil analisis kita sendiri aja apa yang ada di depan kita atau klien atau pasien yang ada di depan kita ini jelas-jelas sudah tidak tahu tentang hipertensi. Ya berarti kan semakin banyak itu kan semakin nanti teman-teman juga akan mengkaji atau menganalisis atau bahkan melakukan implementasi pada intervensi yang sudah ditentukan dalam mengelola pasien pada pendidikan kesehatan kelompok. Kemudian pada pendidikan kesehatan masyarakat. Ya, ini lingkupnya ini juga bisa di-breakdown lagi pada pendidikan kesehatan masyarakat. Lingkup sasarannya ya saya maksud. Bisa petugas kesehatan setempat, bisa juga pada keluarga. Ya. Jadi sasarannya itu ada 3, individu, kemudian keluarga, kemudian pada
eh, apa, jumlah ataupun kelompok-kelompok tertentu yang lebih spesifik ya. Misalkan tadi itu kelompok hipertensi, berarti inklusifnya yaitu pada pasien yang menderita hipertensi. Silakan masalah literatur mau dicari dari mana? Apakah dari Balen, apakah dari Depkes, apakah dari WHO, apakah dari mana, silakan. Yang penting ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi prinsipnya pada pendidikan kesehatan yang di tingkat masyarakat itu, prinsipnya ya, jadi prinsipnya ini dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda nanti ya, akan variatif ya, latar belakangnya variatif. Ada yang pendidikannya tinggi, pendidikannya rendah, ada yang muda, ada yang sudah lansia, ada yang masih anak-anak juga ikut. Nah itu biar semuanya bisa menerima apa yang kita sampaikan tanpa kita harus menilai atau menganalisis bahwa kita ini atau pasien ini masuk dalam kategori apa, apakah masuk dalam kategori kinestetik, ataukah masuk dalam kategori auditori, atau bahkan masuk dalam kategori visual. Sehingga pendidikan kesehatan yang kita terapkan nanti akan bisa dengan mudah. Artinya apa? Semua golongan itu kita akomodir dengan yang namanya proses pendidikan kesehatan melalui apa? Melalui media-media yang nanti bisa kita siapkan. Jadi itu ruang lingkup pendidikan kesehatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang lingkup pendidikan kesehatan ini dapat dilihat dari tempat pelaksanaan dan tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Jadi di sini dicontohkan ya, ada tempat pelaksanaan dan tingkat pelayanan pendidikan kesehatan itu pada pendidikan kesehatan di sekolah. Melalui apa? Melalui KS, kesehatan sekolah. Kemudian pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan ini biasanya merujuk pada hal-hal yang sifatnya spesifik secara keilmuan. Misal, kita mau melakukan penyuluhan pada puskesmas ya, puskesmas. Mungkin ada beberapa update ilmu yang mungkin dari puskesmas belum tahu. Misal pada pengukuran Z-score misalnya. Apakah semua perawat tahu tentang Z-score ya? Mungkin tahu, mungkin dengar, tetapi tidak semuanya tahu bisa menerapkan bagaimana caranya. Meskipun sudah pernah diminta untuk mempraktekkan. Ya. Itu tempat pelaksanaan dan tingkat pelayanan pendidikan kesehatan yang bisa kita tentukan. Jadi sekolah, di pelayanan kesehatan, di tempat-tempat kerja. Nah, di tempat-tempat kerja ini juga faktornya juga akan berbeda dengan yang di pendidikan di sekolah. Tempat kerja ya tentu kita sudah standby berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan ya, yang mungkin ada di lingkup pekerjaan, sebuah pekerjaan ya, pasti akan ada resiko-resiko. Di pendidikan kesehatan itu bisa saja berkaitan dengan manajemen resiko yang ada di sasaran ketika kita mau melakukan praktek. Jadi itu bisa diterapkan. Sehingga pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja pun bisa. Meskipun sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang, kami belum pernah mempraktekkan secara langsung untuk terjun ke tempat-tempat kerja yang bukan dalam konteks tempat lahan praktek ya. Kalau tempat kerja dalam konteks lahan praktek ya berarti rumah sakit pun juga bisa menjadi sasaran, atau perawat di rumah sakit pun atau pasien di rumah sakit bisa menjadi sasaran. Bukan itu yang mau saya sampaikan, tapi adalah berkaitan dengan tempat kita melakukan analisis untuk sebelumnya untuk melakukan pendidikan kesehatan dengan cara apa? Melakukan pendidikan di tempat-tempat kerja. Tapi data-datanya harus benar-benar sudah teranalisis dan tidak bisa cukup atau serta-merta satu hari saja selesai biasanya, tetapi harus berkelanjutan. Kemudian tipe-tipe pendidikan kesehatan. Jadi dalam bidang kesehatan masyarakat terdapat 3 macam tipe belajar ya yang bisa dihadapi petugas kesehatan, yaitu pada program kebutuhan atau program rekomendasi program, program kelola diri atau self directed program. Mari nanti kita diskusikan atau kita bahas satu persatu. Dari yang pertama ya, jadi dari program kebutuhan atau requirements ya.
situasi yang membutuhkan, ya, program kebutuhan itu adalah situasi yang membutuhkan suatu tindakan atau sikap tertentu untuk dipelajari, biasanya berlangsung cepat karena individu tidak diberi alternatif lain. Dalam hal ini, tim kesehatan harus merumuskan pendidikan dan kriteria keberhasilan program. Ini yang saya sampaikan tadi. Petugas kesehatan berarti juga harus menyiapkan segala ubur rampenya ketika ada proses ataupun ketika ada pelaksanaan yang namanya penyuluhan kesehatan. Ubur rampe itu apa saja? Kalau di ada data apa, roleplay misalkan, ya, roleplay pun juga harus didokumentasikan. Sehingga apa? Dalam hal ini, tim kesehatan harus merumuskan pendidikan dan kriteria keberhasilan program dalam waktu yang tertentu. Kondisi-kondisi itu yang mungkin bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga itu adalah program rekomendasi, ya. Dalam situasi ini, perilaku tertentu yang disarankan untuk dipelajari adalah anggota masyarakat yang dijadikan sasaran pendidikan boleh menerima perilaku yang disarankan. Jadi program rekomendasi ini biasanya kaitannya, ya, itu dengan yang namanya kriteria, atau kalau di dalam penelitian itu disebut sebagai kriteria inklusi. Sehingga apa? Sasaran itu sebenarnya program rekomendasi. Sasarannya siapa? Warga RT 7, Kelurahan A, RW sekian Kelurahan A. Nah, itu berarti kita juga sudah menerapkan bagaimana atau sejauh mana program rekomendasi yang bisa diterapkan pada waktu melaksanakan proses penyuluhan kesehatan, atau proses pada sharing knowledge, ya, kepada audien atau kepada pasien. Kemudian program kelola diri atau self directed, tujuan yang akan dicapai harus ditentukan sendiri oleh sasaran pendidik. Petugas kesehatan hanya memberi bantuan petunjuk, pengarah, dan bimbingan kepada masyarakat. Nah, ini sifatnya adalah setelah kita melakukan prosedur dan sudah terbitnya discharge planning atau rencana kepulangan pasien. Jadi bukan berarti dalam poin 4 ini petugas kesehatan ini sifatnya hanya bantuan petunjuk saja setelah pengarahan dan bimbingan. Tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa diterapkan atau dijalankan sendiri oleh si sasaran atau oleh si audien, ya. Sehingga apa? Pengelolaan diri itu berjalan secara efektif, ya. Karena tujuan yang akan dicapai ini harus ditentukan sendiri nih oleh sasaran pendidikan, ya. Akan ada pasien mau pulang pos tipoid, pasien mau pulang pos tipoid, ya kita sebelum pulang harus kita berikan, mungkin mau kita berikan masukan-masukan seperti halnya tidak makan sembarangan, ya, kemudian menjaga kebersihan, kemudian rutin olahraga, ya, rutin minum vitamin, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ini adalah kondisi-kondisi, ya, yang sifatnya kita harus mengkaji. Karena apa? Karena sifat dari petugas kesehatan itu hanya memberikan bantuan atau petunjuk. Nah, yang menentukan program kelola diri itu siapa? Ya pasien sendiri atau pasien sendiri. Pak, saya ingin tahu tentang ini. Bukan seperti itu. Secara verbal mungkin seperti itu, ya, tetapi hasilnya dari analisis apa? Dari analisis pada asuhan keperawatan yang telah kita kelola. Sehingga dari beberapa program-program pembelajaran ini, ya, sampai dengan kelola diri itu fungsinya adalah seperti itu. Jadi ditentukan sendiri oleh sasaran. Kita jadi membuat atau memberi bantuan petunjuk, mengarah, dan bimbingan kepada melalui apa? Melalui pendekatan pada tinjauan teoritis atau yang kita sebut sebagai asuhan keperawatan, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan faktor-faktor, ya, terkait dengan faktor-faktor pada proses belajar atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Nah, dari beberapa faktor tadi tentu akan menjadi satu catatan buat kita sebelum kita melakukan atau selama kita melakukan dan setelah kita melakukan yang namanya proses belajar. Ya, sehingga kita bisa mengkaji nih, kita bisa melihat, kita bisa menganalisis apa benar kita belajar seperti itu. Ya. Kenapa? Karena faktor-faktor
dalam yang belajar itu tidak seperti itu, sehingga apa yang nanti akan kita terapkan, apa yang nanti akan dikerjakan itu sudah sesuai. Jadi kenapa? Karena kita sudah tahu paham tentang faktor yang mempengaruhi proses belajar. Oke, mungkin itu dari saya untuk beberapa hal yang mungkin nanti akan ditanyakan, bisa langsung eh, kita diskusikan, bisa melalui grup ataupun bisa melalui kontak langsung dengan saya. Oke, mungkin itu. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa keperawatan yang sudah menyimak ya, yang sudah menyimak, yang sudah mengikuti proses pembelajaran melalui dari video ini ya. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Pakai kata selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.